Nektar bunga kaliandra bisa menghasilkan madu dengan rasa yang khas, manis, dan ada aroma bunganya. Berkat sifat antioksidan yang terkandung di dalamnya, si manis ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh loh. Jadi nggak gampang sakit deh. Waduh, lagi asik makan madu. Unyil kok nggak dipanggil? Nih, mau cobain nggak? Ih, enak banget loh ini. Nih. Hah? Segitu doang? Punya. Aduh, mohon maaf nih Kak Tasya. Unyil udah punya yang segede ini. Banyak banget. Ini ngambil di mana, Unyil? Ada deh. Dadah Kak. Unyil mau cobain dulu nih. Unyil. Waduh, nggak perlu disengat lebah. Udah dapat banyak. Nggak apa-apa, yang penting kita dapat madunya. Teman-teman Unyil, sekarang aku lagi cosplay jadi imposter di Among Us. Bukan ya, kita mau panen madu hari ini. Di lahan seluas 1 hektar ini, Mas Habib punya belasan kotak lebah yang dibuat senyaman mungkin agar lebah betah tinggal di dalamnya. Nah, jadi yang ini Kak, ini udah bisa udah siap dipanen Kak, bisa kelihatan. Teman-teman Unyil, jadi kalau kita mau panen madu ternyata jangan terlalu dekat karena begitu diambil dia akan lebih agresif gitu ya Pak ya? Iya betul Kak, dikarenakan begitu kita angkat premnya si lebahnya itu akan berhamburan Kak. Kita coba, kita agak geseran aja. Jadi usahakan harus agak jauh Kak dari kotak atau setup ini. Teman, warna putih ini tanda kalau madu sudah terproses dengan sempurna. Berarti madu siap kita panen deh. Tuh. Kakak mau megang? Mau, emang bisa? Iya bisa. Sebentar ya Kak, dibuang-buang itunya ya? Untuk mengusir kawanan lebah, sarangnya harus dihentakkan perlahan seperti ini. Jangan bikin lebahnya kaget kalau nggak mau disengat ya. Nah, kayak gini nih. Ini adalah contoh madu alami yang langsung kita panen hari ini. Nah, jadi segini ini kurang lebih Kak ada sekitar 500 gram kayak ini, satu prem atau satu bingkai. 500 gram. Iya. Oh, rasanya ternyata lembut banget ya? Iya. Gampang aja. Terus ini naik ke atas gitu Pak potongnya atau sampai ujung? Lurus aja Kak sini. Lurus ya. Kalau salah potong, larvanya bakal mati dan nggak bisa bangun rumah untuk menyimpan madu deh. Nah, jadi yang ini kita panen lestari kan Kak, yang ini kita taruh lagi ke sana Kak, ke dalam kotak atau setup. Oke, jadi kita tidak memanen sampai habis, masih disisakan untuk dia bikin lagi ke atasnya. Iya, betul. Oh, setengah aja? Iya, setengah aja. Oke, karena ini adegannya hanya dilakukan oleh profesional. Takutnya nanti begitu dimasukin dia akan menyerang atau menyengat gitu ya betul, Pak? Kak. Sekarang tinggal dikasih lagi ini Kak. Atapnya lagi ya? Atapnya, jadi kalau hujan itu biar aman Kak, biar nggak basah kena ininya. Libur panjang kemarin kemana aja nih teman? Unyil dengar-dengar tahun 2025 ini bakal ngetren wisata tidur alias sleep tourism. Munculnya konsep wisata unik ini karena banyak orang dewasa yang mengalami susah tidur karena beban pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Meski namanya wisata tidur, bukan berarti kegiatan di tempat liburannya hanya tidur aja. Ada beragam kegiatan lainnya seperti spa, sauna, dan mandi air hangat. Intinya sih yang bisa merilekskan tubuh dan pikiran. Makanya penginapan yang dipilih pun harus yang tenang teman. Jadi setelah berlibur dengan konsep ini, tenaga mereka bakal pulih dan waktu tidurnya pun bisa terpenuhi dengan baik. Wah, ini sih bisa seminggu sekali liburan dong. Alamat dompet nggak aman nih. Habis capek uji nyali sama lebah, Kak Tasya dan Kanishil kembali ke penginapan untuk makan siang. Teman-teman si Unyil, akhirnya Tasya dan juga Kanisam sampai juga ke tempat istirahat. Kalau lihat tempat tidur rasanya pengen, rebahan. Waduh, harus dong. Kamu nonton apa nih? Ini yang namanya glamping atau glamorous camping teman. Kita tetap bisa menikmati keindahan alam tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Wow, ini pemandangannya bener-bener indah banget. Ini banget kan? View-nya langsung ke bukit lagi. Waduh, ini ngalah-ngalahin kecantikannya Tasya dan Kanisha. Ini apa nih? Nah,
Kita bisa sambil barbecue juga, pas banget kan? Langsung aja deh kalau gitu, kita bakar! Bakar dia, bakar! Brrr, dingin-dingin barbekyuan cocok banget deh. Nah, kan. Biasa deh, kalau udah ada wangi-wangi aroma-aroma makanan kayak begini, pasti baru muncul. Tapi ini kayaknya matangnya masih lama deh. Unyil tinggal dulu deh. Ya udah Kak, Unyil mau main dulu ya. Iya, udah deh, main dulu ya. Dadah Unyil. Tahu nggak kenapa saat udara dingin kita jadi cepat lapar? Yap, ini karena saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh. Maka tubuh akan berusaha menormalkannya. Nah, untuk menormalkannya butuh energi yang besar. Pembakaran energi yang cepat inilah yang membuat tubuh mengirimkan sinyal rasa lapar, teman. Aduh, gawat nih. Unyil nggak disisain. Ya maaf Unyil, lah kirain kamu nggak mau. Abis itu tadi tinggal. Unyil kan nunggu mateng. Maaf Unyil, ini masih ada tapi sisa cuman setusukannya aja mau Unyil. Nggak mau ah. Ya maaf Unyil, maaf. Kalau barbekyuan nggak lengkap kalau nggak ada sosis. Apalagi yang lagi dibuat ini adalah sosis Jerman alias bratwurst. Sekali produksi, pabrik ini menghabiskan bahan baku sekitar 500 kg. Kalau di total sehari bisa sampai 25 ton. Wih, banyak banget ya. Pantesan mesinnya segede ini. Proses pertama, kita campurkan dulu bahan-bahan bratwurstnya. Daging dan campuran bahan lain dimasukkan ke dalam mixer. Lalu tuang air es. Pemberian air es ini untuk menjaga suhu adonan tetap rendah. Jadi kandungan protein dagingnya nggak rusak selama proses mixing. Setelah diaduk hingga kalis, lanjut kita masukkan bahan yang nggak kalah penting, yaitu mozzarella. Wah, keju yang dipakai banyak juga ya, sampai habis 1 kotak besar. Sudah tercampur rata nih, kita lanjut ke proses filling. Adonan bratwurst ini dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Bratwurst tradisional sih, kulitnya masih menggunakan usus hewan. Tapi kalau yang ini sih sudah canggih, pakai kolagen yang berasal dari tulang dan kulit hewan. Nggak kayak bungkus plastik. Kolagen yang dijadikan kulit sosis ini bisa dimakan dan bagus untuk tubuh loh. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, persendian, dan mencegah tulang kropos. Proses filling ini berjalan secara otomatis. Gak perlu masukkan satu persatu pakai tangan. Sekali pencet, langsung terisi deh 81 buah bratwurst. Setelah semua adonan tercetak, bratwurst kita masukkan ke dalam kotak ini nih. Kotak sebesar ruangan ini bisa memuat 1 ton bratwurst, teman-teman. Nah, di kotak inilah bratwurst akan dimasak. Proses pemasakan ini menggunakan steam atau uap panas selama 45 menit pada suhu 85 derajat. Proses steam ini akan membunuh mikroorganisme sehingga sosis aman untuk dikonsumsi. Sudah matang nih. Wah, masih ngebul banget tuh. Nah, biar suhu bratwurstnya turun, diangin-anginkan dulu di depan blower ini. Setelah 15 menit, suhu akan turun hingga sekitar 35 derajat. Let's go, kita ke proses cutting. Bratwurst yang masih panjang-panjang gini dipotong hingga berbentuk satuan. Tuh, mesinnya sudah canggih. Langsung keluar deh bratwurstnya. Lanjut ke proses packing. Metode packingnya dinamakan thermoforming dan vacuum sealing. Dengan bantuan panas, otomatis wadah bratwurst akan tercetak. Udara di dalamnya pun langsung tersedot biar kedap udara. Jadi bisa menghentikan pertumbuhan bakteri. Meski tanpa pengawet buatan, bratwurst mozzarella ini tahan hingga 6 bulan di suhu minus 20 derajat, teman-teman. Bratwurst mozzarella ini juga sebenarnya sudah matang kok. Tapi sebelum dimakan sih, lebih baik dipanaskan dulu. Beda kayak orang Indonesia yang sering memasak sosis dengan cara deep fry. Kalau di negara asalnya sih, bratwurst dinikmati dengan dipanggang atau ditumis.
Dalam bahasa Jerman, memanggang atau menggoreng dengan wajan disebut braten. Inilah yang dikaitkan dengan bratwurst yang berasal dari kata brat atau daging cincang dan wurst atau sosis. Aslinya sih bratwurst dibuat dari daging babi atau sapi. Kalau yang ini halal kok teman-teman. Rempah yang digunakan pun sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Selain memanjakan lidah, bratwurst mozzarella ini juga termasuk makanan tinggi protein loh. Cukup makan 2 potong sudah bisa memenuhi 33% kebutuhan protein harian kita. Wah, pas banget nih buat jadi sumber gizi. Teman-teman Unyil, sekarang kita udah ada di salah satu spot foto yang paling estetik di tempat ini. Namanya adalah Sky Bridge atau Jembatan kaca. Jembatan Kaca. Langsung coba gak sih? Ayo kita foto ya. Lepas dulu, dulu. Ternyata teman-teman Unyil, ini kita harus melepas sepatu kita supaya apa? Supaya kacanya itu tidak tergores gitu. Dan ini lebih ke kayak uji nyali ya ternyata ya. Aman kok, aman. Ya aman ya. Karena ini ukuran kacanya lumayan tebal jadi Tebal harusnya sih banget aman sih, ya. aman. Tapi aku akan Aman tetap juga. jalan di bagian kerangkanya. Nah, teman-teman si Unyil, jadi sebenarnya itu udah aman banget karena kacanya tebal pakai banget. Aman banget. Tapi entah kenapa aku lebih ngerasa safety kalau misalnya kita jalannya di siku-siku atau sisi-sisi ya. Ya, kita coba lepas tangan. Ya, oke. Kita merangkak aja tadi ya. Karena emang ternyata seserem itu. Kalau nggak percaya, teman-teman Unyil, silahkan lihat arahkan pandangan ke arah bawah. Iya. Deg-degan ya, tangan langsung keringetan. Apalagi buat kamu yang takut ketinggian. Tuh, tapi tenang aja, ini aman ya. Nah, kaca yang digunakan terbuat dari bahan tempered glass atau laminated glass yang kuat dan tahan lama. Tiap lapisannya dipadukan dengan bahan penguat lain berupa resin. Jadi aman deh menjadi alas jembatan. Best banget kan view-nya? Banget tuh. Takut nih. Unyil, sini Unyil, kita foto-foto. Kak, Unyil takut, Kak. Unyil jangan takut, sini Unyil. Unyil pelan-pelan, sini. Aman kok, tenang aja Unyil. Kak, tolong. Siapa di sini yang kalau liburan bawa bekal makanannya segambreng alias banyak? Ngaku ayo ngaku. Dari minuman sampai makanan kemasan, semua pengen dibawakan. Ingat ya teman, saat pilih bekal makanan untuk liburan harus diperhatikan juga nilai gizinya. Kalau Unyil sih selain enak, camilannya juga harus mengenyangkan. Kalau bisa rendah kalori. Jadi yang lagi diet masih bisa makan nih. Emang ada? Ya ada lah. Ini buktinya. Yap, keripik kentang. Dalam sehari, pabrik yang berlokasi di Parung Panjang Bogor, Jawa Barat ini bisa mengolah sampai 5 ton kentang loh. Kentang hasil panen wajib dicuci dan dikupas terlebih dahulu. Tenang, karena sudah skala pabrik, jadi tinggal mesin yang mengerjakannya. Sebagai bahan pangan nomor 4 terbanyak yang dibudidayakan di dunia, kentang memang dekat banget sama kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Diolah jadi masakan sampai camilan, bisa. Kentangnya sudah selesai dikukus nih. Dijamin sekarang bakterinya sudah mati. Oh iya teman, Unyil pernah dengar kalau kentang ini jadi sayuran pertama yang ditanam di luar angkasa loh. Jadi rahasia bertahan hidup di luar angkasa salah satunya mengonsumsi kentang teman. Cakep. Oh iya, keripik kentang yang dibikin bukan yang tinggal iris tipis-tipis ya. Tuh, kentang kukusnya lagi dihaluskan. Biar gampang dicampur dengan bumbu. Yap, yang bikin keripik kentang enak itu kan bumbunya yang gurih. Tambahkan juga tepung, gula, dan minyak ya. Supaya adonan kalis butuh 20 menit proses mixing. Baru deh masuk ke proses giling dan cetak. Teman, meskipun keripik kentang jadi camilan favorit orang di dunia, tapi siapa penemunya tidak ada yang tahu.
Jejak sejarah cuma menyebutkan keripik kentang pertama kali muncul di Inggris tahun 1815. Widih, camilan legendaris ini senamanya. Liburan, cakep. Kalau kita lihat truk di jalanan, pasti yang ada di pikiran kita truk angkut barang atau truk muatan. Tapi Unyil mau tunjukin truk yang beda dari biasanya. Truk satu ini bukan bisa berubah kayak Transformer, tapi disulap jadi ala-ala hotel. Iya, ada kamarnya loh. Jadi mirip hotel berjalan gitu deh. Tuh, tengok aja di dalamnya. Ada kasur, sofa, TV, dan permainan. Wah, asik banget. Kapan lagi bisa nyantai di pinggir pantai dengan truk mewah? Ini namanya healing di dalam truk. Unik banget kan? Berawal dari hobi, pemilik memang suka dengan kendaraan niaga satu ini dari kecil. Makanya ia rela modifikasi truk jadi mewah seperti rumah impian. Konsep rumah dengan mobil 4x4 kan sudah banyak. Nah, pemilik truk mau sesuatu yang beda. Terus muncul deh ide menyulap truk jadi hotel berjalan. Wah, ada-ada aja ya. Saat kondisi jalanan rusak, kenyamanan penumpang harus tetap nomor satu. Jadi, body kit truk sudah dinaikkan supaya guncangan tidak begitu terasa. Walaupun sering digunakan untuk kontes, suspensi dan kaki-kaki truk sudah dimodif juga demi kenyamanan. Perubahan bagian belakang truk ini juga punya atap yang tinggi, jadi nggak bisa semua jalanan bisa dilewati. Baknya dibuat transparan, sehingga penumpang di dalamnya bisa menikmati pemandangan perjalanan secara langsung. Tapi kalau digunakan saat siang hari begini, membuat suhu ruangan agak panas. Makanya kamar truk ini ada tambahan AC juga, biar kita lebih terasa adem. Saat malam hari, kita bisa juga tutup kaca truk dengan tirai untuk menjaga privasi. Meskipun pakai kendaraan besar, tetap aja kita butuh kenyamanan. Jadi, jumlah penumpang maksimal 4-5 orang di bak belakang supaya lebih leluasa. Ya, satu keluarga masih muat sih. Jadi campur orang dewasa dan anak-anak ya. Jangan buat ngangkut satu RT. Nah, Unyil punya satu lagi nih. Inspirasi jalan-jalan jauh biar tetap nyaman dan bisa istirahat. Kali ini Unyil mau jalan-jalan pakai kendaraan yang agak mewah. Yap, ini dia luxury bus. Kemon Pak Supir, ajak Unyil jalan-jalan ya. Wow, ini sih kayak rumah Rek di dalam bus.
Interiornya super mewah, Besti. Kabin bus dibagi menjadi 3 bagian. Ada ruang pengemudi, ruang penumpang dengan 6 bangku penumpang, dan bagian belakang ada ruang entertainment. Supaya penumpang lebih private, ada pintu kaca antara ruang penumpang dan pengemudi yang dibuka tutup otomatis loh. Wah, apalagi ya yang otomatis di sini? Bangku. Yap, bangku ini udah full elektrik. Bahkan ada tambahan legress di depan bangku loh. Sandaran bangku pun tinggal kita atur menggunakan tombol otomatis. Jadi penumpang bisa rebahan santuy dengan nyaman. Ojo khawatir, Rek, bus ini dilengkapi dengan air purifier. Setiap bangku juga dilengkapi meja lipat loh. Sek. Masih ada lagi kejutannya. Selain jadi meja, ternyata ketika diangkat ada monitor kecil atau Android Tab sebagai sarana hiburan. Mau game atau nonton? Bisa banget. Wah, benar-benar praktis dan otomatis ya. Oke deh, masuk ke ruang entertainment. Di ruangan ini kita bisa menghibur diri saat bosan selama perjalanan. Ada smart TV atau karaoke bareng. Cihuy, bikin suasana perjalanan jadi lebih happy. Tapi sayangnya ukuran sofa bed ini nggak terlalu panjang. Jadi yang bisa rebahan di sini anak-anak aja. Oh ya, selain itu yang bisa tidur di sini ya jelas Unyil dong. Kan Unyil mungil. Tidurnya nyenyak, Besti. Wih, ciamik Soro. Meskipun judulnya liburan, tapi bisa diisi sama kegiatan yang gak cuma menyenangkan, tapi juga edukatif loh. Jadi bisa menambah pengetahuan dan bikin kita lebih pintar pastinya. Seperti seru-seruan di Chaos Lab yang ada di salah satu mall di Jakarta Selatan. Sebelum teman-teman Unyil jadi makin pintar, Unyil colong start dulu deh. Loh. Ini kan gelas ukur kimia bernama Erlenmeyer. Isinya apa nih? Unyil jadi penasaran. Kalau kedua bahan ini dicampur, jadinya apa ya? Mumpung gak ada yang lihat, Unyil campur aja deh. Waduh, tolong, aduh. Semua wajah Unyil jadi kena busa deh nih. Waduh, ya gimana nih? Nanti kena marah lagi deh. Aduh, teman-teman, Unyil ngajar dulu ya. Ada 2 gelas ukur berisi 2 warna yang berbeda. Yang satunya berisi air sabun, pewarna, dan hidrogen peroksida yang biasanya terdapat di pemutih pakaian. Gelas ukur lainnya berisi dry yeast atau ragi yang sudah tercampur air. Yap, yang biasanya jadi campuran untuk bikin roti. Gak sampai 2 detik ketika dicampur, boom, terjadi ledakan dan menghasilkan awan seperti permen kapas. Widih, seru ya. Jamur yang terdapat di dalam ragi membuat hidrogen peroksida melepaskan gas oksigen. Nah, saat gasnya bertemu sama sabun, terbentuklah gelembung busa yang lembut. Wah, permainan apa lagi nih ya? Oh, ada banyak selang. Ternyata di ruangan ini kita bisa belajar tentang udara bertekanan yang dipakai sebagai tenaga penggerak atau biasa disebut sistem pneumatik. Teman-teman bisa pilih mau jadi penyalur bola atau bagian yang menangkap bolanya seperti ini. Karena ada udara bertekanan, bolanya bisa bergerak dari ujung selang satu ke yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, cara ini biasa digunakan untuk pengiriman barang, seperti pengiriman resep dan obat-obatan yang ada di bagian farmasi rumah sakit loh teman. Di sini ada total 8 ruangan yang berisi berbagai aktivitas interaktif. Nah, kalau ini namanya Gravity Room. Teman-teman Unyil bisa belajar tentang gravitasi dengan membuat pola-pola dari struktur pipa-pipa ini. Nantinya, teman-teman harus menjatuhkan bola dari bagian atas sampai ke titik finish. Yah, gagal.
Gak apa-apa, pipanya diutak-atik lagi. Hehe. Serunya, pipa yang berbentuk setengah lingkaran ini dilengkapi magnet tuh. Jadi bisa dibongkar pasang dengan mudah. Nah, ruangan ini nih yang jadi favoritnya Unyil, slime room. Gak cuma main-main slime aja, tapi teman-teman Unyil bisa belajar bikin slime sendiri. Kalian akan diberikan lem kayu dan cairan pewarna yang menjadi bahan pembuat slime. Warnanya bisa request sesuai kemauan kalian. Kalau mau tercampur rata, baru tambahkan slime activator tuh. Aduk-aduk lagi sampai teksturnya mengental dan berubah jadi slime. Wah, udah jadi deh. Oh iya, bisa langsung dibawa pulang loh. Widih. Ruangan kelima bernama Light Lab Air Sandpit. Wih, penuh dengan pasir ajaib alias magic sand. Pasir buatan ini sifatnya tidak lengket dan tidak menyebar seperti pasir pantai. Nah, menggunakan bantuan proyektor, kita bisa belajar bentuk permukaan bumi pakai pasir ajaib ini, teman. Semakin tinggi pasirnya, bisa terlihat seperti gunung yang bisa meletus. Makin dikeruk, terlihat seperti daratan, bahkan lautan tuh. Oh ya teman, tempat liburan interaktif ini baru pertama kali dan satu-satunya di Indonesia loh. Sebelumnya sudah pernah ada di Singapura, Milan, Sydney, dan Melbourne. Tertarik dong? Yuk segera agendakan. Selain makanan, bekal wajib saat liburan tentu saja obat-obatan. Apalagi kalau liburannya di musim hujan seperti sekarang. Wajib bawa deh yang namanya imun booster supaya tubuh nggak tumbang. Minyak herbal asal Bali yang dibuat dari aneka rempah khas Indonesia ini cocok banget loh dibawa selama liburan. 69 jenis tanaman obat menjadi bahan dasar pembuatan minyak herbal. Bahan ini umumnya merupakan bumbu dapur yang mudah kita temui loh. Ada rempah basah, rempah kering, daun-daunan, dan bunga. Semuanya punya khasiat tersendiri untuk kesehatan tubuh. Ada daun neem asal India yang dipercaya mengendalikan gula darah, gangguan pencernaan, sampai peradangan. Daun asitaba yang banyak tumbuh dari negara Jepang. Biasanya tanaman ini digunakan untuk perut mulas karena asam lambung. Bunga lawang sebagai obat infeksi bakteri dan jamur. Temulawak sebagai obat anti peradangan. Pohon pule sebagai obat untuk mengatasi malaria dan tekanan darah tinggi. Dan ada kayu gaharu. Selain sebagai aroma, juga mengatasi asma, pembengkakan, dan relaksasi. Kita haluskan dulu nih bahan rempah basah yang terdiri dari umbi-umbian dan rimpang. Ada kunyit, jahe, temulawak, dan jenis rimpang lainnya. Lanjut, ada rempah kering yang terdiri dari jenis kayu-kayuan dan juga bunga kering, seperti bunga lawang dan cengkeh yang lagi dihaluskan ini. Proses selanjutnya adalah pemasakan. Rempah basah, rempah kering, dedaunan, dan bunga dimasak secara terpisah. Untuk bahan bunga-bungaan, ada bunga seperti cempaka dan kamboja untuk menambah aroma wangi. Lanjut yuk, kita tuang nih minyak kelapa sebagai bahan campuran. Minyak kelapa dipilih karena mudah terserap kulit dan gak gampang tengik. Selain itu, minyak kelapa mengandung asam laurat yang dapat membunuh berbagai kuman, virus, dan parasit. Bahan yang sudah tercampur harus dimasak sambil diaduk selama 3 jam. Waduh, pegel juga ya. Setelah selesai dimasak, didiamkan selama semalaman sampai dingin. Setelah semalaman, semua minyak dicampur jadi satu ke dalam tempat penampungan ini. Belum selesai nih. Minyak yang sudah dicampur didiamkan lagi semalaman, biar minyak benar-benar menyatu dengan sempurna. Minyak yang sudah dicampur dan diendapkan semalaman berwarna kehijauan dan memiliki aroma yang khas. Minyak balur herbal ini sudah dipasarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia dan juga sudah diekspor hingga mancanegara, seperti negara-negara di Asia Timur. Untuk pemakaian, minyak balur herbal ini cukup dioleskan di bagian kulit atau bagian tubuh yang bermasalah dan tidak nyaman.
Berbagai kandungan tanaman obat dalam minyak herbal dipercaya bisa memberikan rangsangan ke tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena tidak mengandung bahan-bahan kimia, minyak herbal ini cocok kok dipakai dari umur dede bayi yang baru lahir sampai dengan kakek nenek. Untuk pemakaian rutin, kalian bisa kok balurkan merata sepanjang tulang punggung dari tengkuk sampai tulang ekor. Dengan ini dipercaya bisa melancarkan peredaran di seluruh tubuh. Badan jadi terasa nyaman dan sehat.